Prosesi pemakaman Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-13 dihadiri ribuan warga baik di Solo dan di Bantul, Yogyakarta. Warga ingin memberikan penghormatan terakhir bagi penguasa Keraton Surakarta. Ribuan warga Solo, Jawa Tengah tumpah di sepanjang rute kirap jenazah Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-13. Mereka memadati jalan dari Magangan ke alun-alun selatan Plengkung Gading hingga ke Loji Gandrung untuk memberikan penghormatan terakhir pada Pakubuwono ke-13 sebelum dibawa ke pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hal ini juga sebagai cara untuk menghargai keteladanan sang raja. Labula Betgowo gawe saya sebagai abdi dalam, saya untuk hadir di sini untuk penghormatan terakhir, penghormatan sejati kepada Sinuwun Pakubuwono kaping 13, ya. Untuk yang harus kita uri-uri juga keteladananipun sama kita harus menghormati segala yang sudah Sinuwun berikan untuk terutama masyarakat Solo. Tak hanya di Solo, di Bantul, Yogyakarta, ribuan warga juga memadati pemakaman Imogiri. Banyak warga yang sudah menunggu sejak pagi ingin menyaksikan langsung pemakaman dari sang penguasa Keraton Surakarta. Datang buat nyaksiin Sunan Pakubuwono buat dimakamkan di mana. Prosesi pemakamannya ya? Karena kami sendiri ya masih muda ya gitu ya, dan bukan berarti jarang, tapi karena momennya kayak ya jarang, dan kami dari masih dekat ya Jogja sama Solo, dan karena bagian dari momen sejarah, jadi kami ingin melihat. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah Pakubuwono ke-13 disolatkan di Masjid Kagungan Dalam Pajimatan Imogiri. Kemudian jenazah ditandu melewati ratusan anak tangga oleh para abdi dalam. Untuk sementara, Pakubuwono ke-13 dimakamkan di Kedaton milik Pakubuwono 12 sambil menunggu proses pembangunan Kedaton untuk Pakubuwono ke-13. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, saudara, seorang tenaga kerja perempuan asal Citangkil, Kota Cilegon, Banten yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi ingin pulang ke Indonesia. Dari video yang sempat tersebar di media sosial, perempuan tersebut mengaku tak mendapatkan gaji setelah bekerja selama 2 tahun. Saya kerja di Saudi udah 3 tahun 8 bulan, nggak bayar gaji saya selama 2 tahun. Dalam cuplikan video yang tersebar luas di media sosial, Ade Diah, seorang TKW yang berasal dari Cilegon, Banten, ingin pulang ke tanah air. Keluarga menyebutkan Ade Diah sudah menjadi TKW di Arab Saudi selama 3 tahun 8 bulan. Namun gaji yang ia terima tidak sesuai. Bahkan selama 2 tahun terakhir bekerja, Ade Diah tidak mendapatkan gaji. Padahal ia telah bekerja hampir 24 jam sehari. Keluarga menduga Ade Diah merupakan korban TPPO. Keluarga juga sudah pernah meminta bantuan pada sponsor atau perusahaan yang memberangkatkannya ke Arab Saudi untuk mengatasi persoalan yang dialami Ade Diah. Namun hasilnya nihil. Itu 2 bulan, kasih pertama lancar, waktu 1 tahun. Kedua tahunnya ke sini 2 tahun bayar sebulan. Terus 3 bulan ngasih sebulan. 3 bulan ngasih sebulan, itu aja, pokoknya banyak yang belum dibayar. Menanggapi keluhan warganya yang bekerja di Arab Saudi dan ingin pulang ke Indonesia, Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Banten untuk mengupayakan kepulangan Ade Diah ke tanah air. Jadi kita lagi, nanti hari ini kita ke sana konfirmasi seperti apa. Kalau memang kita diarahkan langsung misalkan ke KBRI atau ke Jeddah seperti apa, nanti kita ikut nanti hasil dari itu. Keluarga telah melaporkan perusahaan atau sponsor ke pihak polisi lantaran perusahaan atau sponsor yang memberangkatkan tidak dapat memberikan kejelasan terkait status Ade Diah. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Petugas Damkar Kota Surabaya membantu seorang warga untuk mencopot anting yang dikenakannya karena tidak bisa dilepas. Selengkapnya usai jeda.